Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari At-Tafsir Al-Munir, yaitu kita melanjutkan tafsir surah Ali Imran ayat 104 sampai dengan 109 pada bagian kedua ini yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dan penegasan tentang larangan berpecah belah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa ta'kidun nahyi 'anit tafarruq. Ayat-ayat ini sudah kita baca ya, mari kita ulangi lagi untuk keberkahan acara kajian kita ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yad'una ilal khair, ada yang menyerukan, mendakwahkan kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang bercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dari sesudah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih, azab yang berat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari kiamat, hari itu ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada pula wajah-wajah yang hitam muram. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, maka adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, mengapa kamu kafir setelah beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab, siksaan akibat kekafiran kalian itu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri-seri, fa fi rahmatillah, maka mereka itu berada pada rahmat Allah, berada di surga ya. Hum fiha khalidun, mereka itu di dalam surga kekal selamanya. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Natluha 'alaika bil haqq, kami bacakannya kepadamu dengan benar. Wa mallahu yuridu dzulma lil alamin, dan Allah tidak menghendaki kezaliman siapapun di seluruh alam ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah apapun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semua dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, teman sekalian, sudah kita bahas ya tentang penjelasan dari sabab nuzul, juga sebagian tafsir ayat-ayat ini. Kita akan lanjutkan ya di tentang wa ulaika humul kafirun. Jadi siksaan untuk orang-orang kafir itu adalah pada hari kiamat. Hari di mana wajah-wajah kaum mukminin putih berseri, ceria dan berbinar, penuh kebahagiaan, seperti yang dijelaskan di dalam ayat lain di surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai dengan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari kiamat itu berseri-seri ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhirah, wajah itu memandang. Jadi ayat ini memberikan penegasan ya, bahwasanya nanti kita kaum muslimin diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, nikmat yang terbesar itu adalah an-nadharu ila wajhi rabbina ya, melihat kepada keagungan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dot ya pakai nadhirah, ini wajah yang berseri-seri menunjukkan kegembiraan. Kalau ayat 23-nya nadhirah pakai dha yang memiliki makna memandang atau melihat. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang menghuni surga nantinya diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah Ta'ala. Berikutnya jemaah sekalian, juga terdapat wajah-wajah yang hitam muram, yaitu wajah orang-orang yang selalu berselisih antara satu dengan lainnya dan tidak saling nasihat-menasihati untuk menaati kebenaran, dan tidak saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Mereka adalah ahli kitab dan orang-orang munafik, yaitu tatkala mereka menyaksikan apa yang telah dipersiapkan untuk mereka berupa siksa yang kekal yang ada di neraka. Hal ini dijelaskan di dalam ayat lain di surat Al-Qiyamah juga ya, yang artinya, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Juga di surat Abasa 40:41, wa wujuhu yawmi idzin 'alaiha qatarah tarhaquha qatarah, dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapannya. Inilah wajah-wajah orang kafir serta orang-orang munafik yang mereka bersedih karena akan menghuni neraka ya, untuk selamanya. Juga dijelaskan pada ayat lainnya di surat Yunus ayat 27, walladzina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qit'an minal laili mudlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung dari azab Allah. Seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang nasib kedua kelompok di atas. Terlebih dahulu Allah menjelaskan nasib kelompok kedua, baru setelah itu menjelaskan tentang nasib kelompok pertama dengan menggunakan bentuk penjelasan al-lafu wan nashr. Jadi semacam lintasan
dan juga penyebutan secara global ya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yang disebutkan di situ adalah pada hari kiamat ada wajah yang putih berseri, ada wajah yang hitam muram. Kemudian dijelaskan fa ammal ladzina suwaddat wujuhum ya. Dijelaskan orang-orang yang berwajah hitam muram ini terlebih dahulu ya. Disebabkan karena perselisihan dan berpecah belahnya mereka. Maka Allah mengecam dan mencela mereka dengan firman-Nya, yaitu apakah kalian kufur kepada Rasulullah? Akafartum ba'da imanikum? Apakah kalian kufur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal kalian telah mengetahui perihal pengutusan beliau dan kalian juga mengetahui sifat-sifat beliau dan berita gembira akan kedatangan beliau yang terdapat di dalam kitab suci kalian, akan tetapi kalian kufur dan mengingkarinya. Tidak lain hanya didasari perasaan hasad dan kedengkian. Maka balasan bagi kalian adalah kalian harus merasakan siksa akibat kekufuran kalian tersebut ya. Terutama karena mereka iri ya, hasad akibat Rasul akhir zaman bukan dari keturunan Bani Israel tapi dari keturunan Bani Ismail ya. Mereka harapannya Rasul penutup para nabi itu adalah dari keturunan Bani Israel ya. Inilah yang menjadikan mereka ingkar, tidak mau menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW. Adapun orang-orang yang wajah mereka putih berbinar, hal ini karena mereka bersatu dan tidak berpecah belah di dalam agama, maka mereka kekal di dalam rahmat Allah. Maksudnya mereka kekal dalam surga selamanya ya. Fa fi rahmatillah, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Ayat-ayat hujjah dan bukti-bukti ini kami bacakan kepadamu wahai Muhammad sebagai penegasan yang hak, yang benar, yang tidak ada kesamaran padanya, dan untuk menyingkap hakikat perkara yang ada baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mendolimi para hamba ya. Maksudnya Allah bukanlah zat yang mendolimi, akan tetapi sebaliknya Dia adalah zat yang maha adil, yang tidak pernah menganiaya. Ada hadis qudsi yang mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi ya. Karena Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu dan maha mengetahui segala sesuatu. Juga karena sikap zalim bertentangan dengan hikmah dan kesempurnaan di dalam sistem dan syariat. Jadi Allah tidak butuh untuk mendolimi siapapun dari makhluknya, karena sebenarnya seluruh makhluk adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ya. Jadi tidak mungkin Allah mendolimi kepada makhluk-makhluknya. Adapun perintah dan larangan yang Allah turunkan, maka itu semua tidak lain untuk menunjukkan mereka kepada jalan yang paling benar dan paling lurus. Maka oleh karena itu, jika mereka keluar dari batas-batas ketaatan dan berbuat kefasikan, maka berarti mereka telah mendolimi diri mereka sendiri. Orang yang berbuat zalim adalah orang yang menyebabkan dirinya tertimpa hukuman. Zalim ini kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya ya. Yang seharusnya kewajiban manusia kepada Allah adalah beribadah, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah, bertauhid secara lurus. Kalau orang yang menyekutukan Allah berarti dia telah melakukan
kezaliman yang maksimal. Inna syirka ladzulmun adzim, ya, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Allah berfirman, dan begitu pula azab Tuhanmu apabila dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Surat Hud ayat 102, ya. Kemudian ayat yang lainnya surat Hud 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi disinilah yang bisa memberikan benteng, ya, kepada keamanan suatu negeri, itu adalah perbuatan islah ini. Islah ini adalah perbaikan, ya, merupakan program dakwah yang kalau dalam bahasa kita islah itu diartikan reformasi, perbaikan. Nah, jadi selama ada proyek-proyek kebaikan di tengah-tengah masyarakat, selama penduduknya ini beramar ma'ruf nahi mungkar, maka insya Allah akan ditahan, ya, oleh Allah, tidak dihancurkan negeri tersebut. Tapi kalau negeri ini meninggalkan dakwah, meninggalkan proses atau proyek kebaikan, maka akan ada azab yang pedih sebagaimana yang ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya. Dan di antara dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa Allah tidak butuh untuk mendolimi siapapun dari makhluknya adalah bahwa semua yang ada di alam ini, langit, bumi, dan segala isinya, semuanya adalah milik Allah, dan hanya kepadanya lah mereka akan kembali. Allah adalah zat yang menguasai dan mengatur di dunia dan akhirat. Jadi tidak ada alasan bagi Allah untuk mendolimi. Maka kalau Allah memberikan peluang, ya, pilihan kepada manusia, faman syaa falyu'min, siapa yang beriman silahkan beriman, wa man syaa falyakfur, siapa yang kafir silahkan kafir. Nah, tetapi ada ancamannya, ya, inna a'tadna lidzalimina nara, sesungguhnya kami siapkan orang-orang yang zalim itu neraka. Di surat Al-Kahfi itu, ya. Jadi walaupun itu pilihan, silahkan. Yang rajin ke masjid silahkan, yang rajin bersedekah silahkan, yang rajin berpuasa silahkan, yang rajin berbuat maksiat juga silahkan. Ini manusia pada tataran makhluk yang mukhayyar, ya. Kita punya pilihan. Tapi kalau kita sudah memilih salah satu dari yang kita inginkan, ada konsekuensinya. Kalau kita memilih satu kebaikan, amal yang baik, konsekuensinya adalah surga. Kalau kita memilih kemaksiatan atau dosa, konsekuensinya adalah neraka. Jadi itu semuanya sesuatu yang sudah diatur dengan adil oleh Allah Ta'ala. Maka tidak benar, ya, tuduhan-tuduhan, ya, dari orang-orang yang memberikan syubhat. Allah menciptakan manusia secara terpaksa, mujbar, ya. Allah menciptakan manusia sesuai dengan takdirnya. Kenapa ketika orang itu memilih suatu keburukan, itu kan tidak lepas dari takdir Allah. Nah, kenapa Allah menyiksanya di neraka? Inilah sebuah syubhat, ya, dari orang-orang yang berusaha untuk mengaburkan pemahaman iman kita kepada qada dan qadar tadi, ya. Kemudian berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Poin pertama, sesungguhnya dakwah kepada Islam, menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia, amar ma'ruf dan nahi mungkar, semua ini merupakan kewajiban-kewajiban yang masuk dalam kategori fardu kifayah. Sudah kita singgung kemarin, ya. Wal takum minkum ummah, ya. Jadi ada kata-kata minkum, min di sini maksudnya ada yang memiliki atau yang memaknai litab'id,
mengandung makna sebagian, berarti hendaklah ada sebagian di antara kalian ya. Jadi hukumnya fardu kifayah. Ketika sudah dilaksanakan oleh sebagian, maka gugurlah kewajiban kepada sebagian yang lain. Tapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakan kewajiban dakwah ini, dosanya ditanggung semuanya. Dalam hadis Bukhari diceritakan bahwasanya dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar itu diibaratkan seperti penduduk ataupun penumpang ya dalam satu kapal ya. Yang ini disebut hadits safinah, hadits tentang kapal. Ada kapal pada zaman dahulu yang tinggal di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Kalau seandainya yang di bawah ini ingin mengambil air, maka harus melewati yang tengah sampai ke atas baru mengambil air dari laut ya. Karena pada zaman dahulu teknologinya tidak secanggih sekarang ya. Seandainya yang berada di bawah ataupun yang di tengah ini mengambil jalan pintas, tidak perlu capek-capek naik ke atas geladak sana, tapi dia punya keinginan untuk melubangi ya kapal sehingga airnya mancur atau bisa keluar dari laut tersebut. Nah, ini kan proses kemungkaran ya, kemaksiatan, pelanggaran. Aturannya sudah seperti yang di atas, tapi dia ingin mengambil jalan pintas, melakukan pelanggaran dengan melubangi kapal itu. Kalau orang yang menyaksikan proses kemungkaran orang ini diam saja, tidak ada yang peduli ya. Mungkin 1-2 orang yang melihat, mungkin 3 orang. Memang fardu kifayah ini kan, proses ini kan ingkarul mungkar ataupun menolak kemungkaran ya. Berdakwah di sini kan fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada satupun yang menghalangi orang ini pada saat melubangi kapal, maka menjadi dosa semuanya. Dampaknya akhirnya kalau air masuk ke kapal, memenuhi dalam kapal, yang tenggelam bukan hanya yang melubangi kapal ini, tetapi seluruh penghuni penumpang kapal ini menjadi tenggelam semuanya, berdosa semuanya, dan akhirnya yang menanggung akibat buruk dari perbuatan satu orang dan beberapa orang yang melihat cuek saja, maka inilah yang menyebabkan murka azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih seperti itulah dalam kehidupan bermasyarakat ini. Kalau kita mencegah kemungkaran secara langsung di masyarakat bisa ya. Kita lihat, kita nasihati ya. Ada berita ya, seorang guru menasihati muridnya yang tidak sholat. Nah, terus dihukum ya, nggak tahu jenis hukumannya apa ya. Nah, ternyata nggak terimalah muridnya ini, terus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Akhirnya si guru ini dituntut ya, dituntut untuk membayar uang ya 50 juta. Nah, ini kan aneh. Ini baru saja ya, viral baru-baru saja ini. Jadi mengingkari kemungkaran yang sudah menjadi kewajiban si guru ini kepada murid-muridnya, tidak sholat ya, dinasihati ataupun dikasih sanksi lah, itu kan biasa. Tapi ya karena zamannya sudah seperti inilah ya, zaman yang sudah tidak jelas lagi parameter kebaikan keburukan, sehingga nasibnya seperti ini. Nah, ini perlu dilakukan advokasi ya. Ya, tidak benar lah ya tuntutan yang disampaikan oleh yang bersalah ini ya. 50 juta dari mana, dia nggak bisa membayar seperti itulah ya. Jadi inilah kewajiban ingkarul mungkar, memang fardu kifayah, tapi kalau tidak ada yang melaksanakan menjadi dosa semuanya. Ada peringatan kepada kita semuanya di surat At-Taubah 122 ya. Ini peringatan untuk thalabul ilmi serta menyampaikan dakwah. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafah
Tidak sepatutnya bagi kaum mukminin itu berangkat ke medan perang semuanya. Di surat At-Taubah ini konteksnya adalah perang Tabuk ya. Tidak patut untuk berangkat ke medan perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, hendaklah ada di antara kaum muslimin itu sekelompok orang yang fokus liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam ilmu agama, pengetahuan tentang agama. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan hendaklah mereka berikan peringatan kepada kaumnya apabila sudah kembali, la'allahum yahdharun, supaya itu dapat menjaga dirinya ya, supaya mereka berhati-hati, supaya mereka waspada. Inilah salah satu dalil ya kepada kita untuk thalabul ilm, terutama ulum syariah ya, ilmu-ilmu yang kaitannya dengan agama, bahwasanya ada perintah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, kepada sekelompok kaum mukminin ya. Dan perintahnya di sini cukup mendalam ya, dalam bahasa tinjauan ya, tinjauan secara bahasa, liyatafaqahu, untuk memperdalam tentang agama. Ini bahasanya lebih mendalam daripada perintah liyata'allamu, untuk belajar. Jadi tafaqquh itu lebih mendalam daripada ta'allum. Kalau ta'allum itu adalah belajar, transformasi ilmu, seperti guru ya kepada muridnya, dosen kepada mahasiswanya, itu ta'allum, proses pembelajaran. Tapi kalau tafaqquh itu adalah mendalami ya, menyerap ilmu secara lahir dan batin. Orang yang belajar tentang fikih sholat misalnya ya, belajar, dia sudah paham, bisa jawab ujian, dapat nilai 100, nah itu saja belajarnya. Apakah dia praktekkan cara-cara, rukun dan syaratnya ataupun sebagaimana tuntunan dalam fikih sholat, itu bukan dalam proses penilaian. Tapi kalau tafaqquh, mendalami, itu adalah secara lahir dia memahami, menghayati, dan juga secara hati terlibat, dan juga prakteknya dia lakukan, praktekkan apa yang telah diserap, telah difahami itulah. Jadi perintah dalam Al-Quran, dalam ilmu agama, bukan sekedar ta'alum, bukan sekedar belajar lintas waktu sesekali ataupun sewaktu-waktu sesempatnya, tidak. Tapi perintah tafaqquh fiddin itu harus dengan pendalaman. Kalau misalnya ya, kita yang sudah terbatas dari sisi waktu, usia dan lain-lain, barangkali sudah merasa kok terlambat ya, masuk tua-tua mau mondok misalnya ya. Nah, barangkali bisa kita wariskan ya kepada anak-anak kita ya. Hendaklah ada di antara anak-anak kita yang kita kader, kita kondisikan untuk menjadi seorang yang faqih. Faqih adalah orang yang mendalam pemahamannya dalam masalah agama ya. Itu ya perintah dalam ayat ini. Dan ini kalau kita korelasikan dengan hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki baik, maka dia difahamkan, dijadikan faqih dalam persoalan agama. Jadi ayatnya perintah tafaqquh, hadisnya perintah yufaqihu fiddin. Nah, disinilah bukan semata-mata proses ta'alum, tapi proses tafaqquh. Nah, tafaqquh untuk apa? Ya untuk berdakwah, sebagai bekal kita dalam mendakwahkan. Para dai haruslah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan memahami dengan benar tentang apa yang ia dakwahkan. Orang-orang yang teguh mengerjakan kewajiban-kewajiban agama. Mereka adalah orang-orang yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, surat Al-Hajj 41, alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan
kami eksiskan posisinya di muka bumi ini, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari berbuat yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusannya. Jadi ini tamkin ya, eksistensi kita di dalam kehidupan dunia ini, terutama apabila siapapun di antara kita yang diberikan jabatan kekuasaan di level manapun, ini tujuannya harus jelas. Ini tujuan kekuasaan, jabatan, posisi apapun kita di masyarakat ataupun di pemerintahan harus memiliki cita-cita untuk iqamatus sholat, menegakkan sholat, mendirikan sholat, wa ita'uz zakah, untuk menunaikan zakat, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, perintah berdakwah. Ini ya posisi-posisi orang yang diperintah Allah Ta'ala apabila mereka mendapatkan tamkin ya. Tamkin itu adalah keteguhan eksistensi yang ada di bumi ini, terutama para da'i tadi ya. Para da'i bukan hanya yang menyerukan di mimbar-mimbar dakwah lewat khutbah Jumat, lewat ceramah, bukan itu, tapi para da'i itu adalah yang memberikan contoh real, konkret di masyarakat, dakwah bil hal ya, dakwah secara konkret dalam bentuk qudwah hasanah, contoh yang baik di masyarakat, walaupun tidak menyampaikan secara lisan, tapi perbuatan itu yang lebih efektif untuk menyeru kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan ya, seorang dai adalah sosok panutan dan teladan yang baik yang diikuti dan ditiru oleh orang lain. Nah, penjelasan tentang kriteria-kriteria seorang dai bisa kita lihat di dalam penjelasan tentang syarat-syarat yang dituntut dari seorang dai berikut ini. Satu ya, memiliki ilmu dan pengetahuan yang baik tentang Al-Quran, ulumul Quran. Di sana ada asbabun nuzul ya, ada ilmu tentang nasikh wal mansukh, ada ilmu tentang maqiyah madaniyah, ada ilmu tentang ijazul Quran, dan banyak sekali ya, luas ya pengetahuan tentang Al-Quran. Kemudian pengetahuan tentang sunnah nabawiyah, juga tentang sirah nabawiyah dan sirah, perjalanan biografi orang-orang yang soleh. Nah, ini ya bekal pertama. Yang kedua, bekal yang harus dimiliki oleh seorang dai, menguasai bahasa masyarakat yang ingin didakwahi, karena tujuan yang ada tidak mungkin tercapai kecuali dengan syarat ini. Rasulullah sendiri memerintahkan beberapa sahabat untuk mempelajari bahasa Ibrani waktu dulu ya, untuk berkomunikasi dengan kaum Yahudi. Mereka biasanya pakai bahasa Ibrani, maka sebagian sahabat diantaranya yang cerdas adalah seperti Zaid bin Thabit ya, dan lain-lain, ini belajar ya ilmu atau bahasa asing ya. Ini bahasa Ibrani ya, kalau sekarang adalah bahasa Inggris ya, kalau bahasa Arab itu adalah kebutuhan primer lah ya. Bahasa Cina misalnya, atau bahasa Jepang, bahasa manapun yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika kita ingin berdakwah ke sana. Kalau kita di desa berarti bahasa Jawa, atau di komunitas Madura berarti bahasa Madura. Khatibun nasa ala lughatihim, bicaralah kepada orang-orang sesuai dengan bahasa yang mereka fahami, ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'la, fadzakir inna fa'ati dzikra, maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat. Jadi kita berdakwah kalau tidak memberi manfaat tidak ada gunanya ya. Bagaimana supaya bisa memberi manfaat? Ya difahami oleh objek dakwah, difahami dan dikerjakan ya. Maka disinilah pentingnya kita belajar ya dalam hal ilmu komunikasi dan lain-lain ya. Berdakwah sesuai dengan kondisi sosiologis di masyarakat. Yang ketiga, bekal dai adalah mengetahui dengan baik ilmu pengetahuan modern, ilmu pengetahuan umum, kondisi, situasi, akhlak, perilaku, moral, watak, dan karakteristik masyarakat. Karena salah satu
parameter yang bisa dijadikan sebagai rujukan ya dalam pengambilan hukum itu adalah fiqhul waqi', fikih realita, fikih keadaan, fakta. Itu salah satu pertimbangan utama. Ketika ada orang yang bertanya, boleh nggak tidak puasa pada bulan Ramadan kalau dia safar pergi dari Malang ke Jakarta? Maka si alim ini, orang yang ditanyai, nggak serta-merta mengatakan boleh atau tidak boleh, enggak, kan pasti ditanya dulu. Faktanya dia berangkat dari Malang ke Jakarta ini naik apa? Kalau naik pesawat hanya 1,5 jam saja maksimal, maka kan tidak butuh energi. Eman-eman kalau nggak puasa, walaupun boleh saja nggak puasa ya, rukhsah ya. Tapi kalau naik kereta api yang ekonomis ataupun bis ya yang membutuhkan waktu lama, maka di sini ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, ini kan fikul waqi' ya. Satu kasus, satu keadaan yang dialami oleh penanya, berbeda jawabannya sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat itu. Kadang-kadang diberikan fatwa A, kadang-kadang diberikan fatwa B. Nah, itulah fatwa itu menyesuaikan dengan kondisi objek yang bertanya ya. Nah, itu dibutuhkan ilmu ini, ilmu pengetahuan modern, kondisi, situasi, akhlak, perilaku dan lain-lain. Yang keempat, mengetahui dengan baik tentang al-milal wan nihal, agama, madhab dan aliran-aliran keyakinan yang ada. Kekeliruan-kekeliruan berbagai aliran dan prinsip-prinsip sosial ekonomi yang berkembang di dunia modern sekarang ini, serta sikap Islam terhadapnya. Mengetahui konstelasi ya, mana kira-kira aliran yang lurus, yang termasuk ahlu sunnah wal jamaah, mana kira-kira aliran yang ahlul bid'ah, harus bisa membedakan ya. Pengetahuan tentang itu harus memiliki ya, dan jangan hanya ikut-ikutan atau taklid-taklid saja, tapi dia sudah punya panduan ya yang jelas, punya fikrah dan punya manhaj yang jelas. Jadi ternyata berat ya, syarat-syarat seorang dai ini berat. Berikutnya yang kedua, sesungguhnya perpecahan dan perselisihan di dalam hal agama dan politik umat adalah sesuatu yang dilarang dan sebuah kemungkaran besar yang bisa menghancurkan kemaslahatan dan kepentingan umum serta mengancam eksistensi negara dan umat muslim. Al-Quran menganggap orang-orang yang berselisih di dalam hal agama termasuk kelompok orang-orang kafir dan musyrik seperti dalam ayat ini. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, maksudnya meninggalkan agama tauhid dan menganut berbagai kepercayaan menurut hawa nafsu mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi ada asobiyah ya, ada ta'asub, fanatisme buta, menganggap kelompoknya yang terbaik, yang terlurus, kelompok lain itu tidak baik atau bisa dikatakan sesat. Nah, ini bahaya ya. Jadi ini yang dicela ya, perpecahan atau perbedaan yang dicela itu adalah nanti ada disebutkan perpecahan dalam bab usul. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai', sesungguhnya orang-orang yang mencah belah agamanya dan mereka menjadi pergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawab kepada mereka. Innama amruhum ilallah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Juga di surat Al-Baqarah 254, barang siapa yang keluar dari batasan dan tujuan agama maka berarti dia telah berbuat zalim, dan barang siapa yang selalu berbuat zalim maka berarti ia adalah orang kafir. Dan orang-orang kafir, walladzina kafaru hum dzalimun, orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim ya.
Barang siapa yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan Islam, mengembalikan masalah yang diperselisihkan kepada selain Al-Quran dan Sunnah, juga termasuk sebagian dari orang-orang kafir. Namun ini yang perlu kita perhatikan ya, digarisbawahi bahwa perbedaan dan perselisihan yang dilarang adalah perselisihan di dalam masalah akidah dan pokok-pokok agama. Adapun perbedaan yang terjadi di antara para ulama fikih dalam masalah hasil ijtihad seputar masalah-masalah yang bersifat cabang, maka hal ini justru sebuah perbedaan yang terpuji, bukan tercelah, dan bahkan termasuk kategori kemudahan dan kelonggaran di dalam syariat Islam. Jadi jangan sampai kita mensalah tafsirkan ayat yang sudah kita baca tadi ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok membangga-banggakan dengan kelompoknya. Ini kelompok-kelompok yang berbeda dalam bab akidah, dalam bab usuluddin. Adapun kelompok-kelompok ormas, ada organisasi politik, kelompok majelis taklim, kelompok yang lain, ini masalah-masalah furu'iyah, semuanya bertujuan baik, ini nggak apa-apa, nggak masalah ya. Perbedaan tanawu istilahnya, perbedaan yang saling melengkapi. Yang bertiga, sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah dan memenuhi janjinya, mereka adalah orang-orang berwajah putih bersinar, penuh kebahagiaan di akhirat. Mereka kekal dalam surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara mereka dan menjauhkan kita dari kesesatan setelah mendapat petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan orang-orang yang selalu bermaksiat, yang kafir setelah beriman, maka bagi mereka siksa yang buruk disebabkan kekufuran mereka. Setiap orang yang melakukan perubahan, manipulasi, atau membuat-buat di dalam agama Allah sesuatu yang tidak diridhoinya dan tidak diizinkan olehnya, maka mereka adalah orang-orang yang berwajah hitam muram. Dan di antara mereka yang paling dijauhkan dari rahmat Allah adalah orang-orang yang menentang jamaah kaum muslimin dan meninggalkan jalan mereka. Begitu juga nasib yang sama juga dialami oleh orang-orang yang selalu berbuat zalim, berusaha menghilangkan kebenaran, menghinakan dan membunuh orang-orang yang benar secara terang-terangan, melakukan dosa-dosa besar dan menganggap remeh kemaksiatan. Orang-orang yang sesat mengikuti hawa nafsu dan ahli bid'ah. Tidak ada yang kekal di dalam neraka kecuali orang yang kafir dan ingkar terhadap kebenaran, yang di dalam hatinya tidak ditemukan sebiji dzarrah pun kebaikan atau secuil keimanan. Yang terakhir ya, yang keempat, semua yang ada di alam ini dan semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Allah bebas mengatur dan melakukan apa saja terhadapnya sesuai dengan kehendaknya, dan Dia tidak menghendaki kecuali hikmah, kebaikan dan kemaslahatan para hamba. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak butuh untuk berbuat zalim, karena segala sesuatu berada di dalam genggaman dan pengaturannya. Oleh karena itu tidak boleh seseorang meminta atau menyembah kepada selain Allah. Semua makhluk wajib hanya meminta dan menyembah kepadanya, tidak boleh menyembah kepada selainnya. Apabila kita menyembah artinya kita berbuat syirik ya, menyekutukan Allah, maka ini adalah kezaliman yang amat sangat. Inna syirka la dzulmun adzim. Demikianlah kelanjutan dari tafsir ayat-ayat 104 sampai 109. Semoga bisa kita fahami dan bisa kita amalkan petunjuk serta perintah-perintahnya, kita jauhi segala larangan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjaga iman kita semuanya, memberikan istiqomah kepada kita dalam keimanan, dan insyaAllah mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.